Apa aja isi pendahuluan itu? Ada 3 alinea aja, nyet, teman-teman sekalian. Alinea pertama adalah mengabarkan secara umum tentang masalah yang terjadi. Ada 2 versi dia tuh. Yang pertama membahas masalah dulu, versi kedua membahas isinya dulu. Isinya tadi beralih kepada apa? Apa itu internet, apa itu pembelajaran. Tapi menariknya, masukan dari saya adalah bahas masalahnya. Jadi orang langsung nyambung tuh. Versi yang pertama kita gunakan, masalah dulu. Nah, alinea itu suatu kumpulan huruf yang menjadi sebuah kata, menyatukan dari kata-kata satu, berupa jadi kalimat. Kalimat ini menjelaskan dalam sebuah penyampaian menjadi sebuah alinea, seperti yang saya sampaikan tadi. Alinea kedua menjelaskan, internet adalah, baru alinea ketiga teman-teman YouTube sekalian masuk kepada apa yang mau dibahas. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Kali ini kita akan masuk kepada kupas dalam wilayah akademis yang saat ini kita berjumpa dengan salah seorang santri Diah di salah satu pesantren di Sumatera Utara yang ingin bertanya tentang penulisan makalah, tutorialnya bagaimana gitu. Baik, silakan Kak Ngah, apa yang mau ditanya tadi? Bagaimana cara membuat makalah, Bu? Oke. Teman-teman YouTube sekalian, bahwa ini yang mau kita hadapi adalah setingkat aliyah atau SMA di kelas akhir, tepatnya kelas 12. Kalau di SMA aliyah itu kelas 12, kalau di pesantren itu kelas 6 namanya. Kalau zaman dulu itu kelas 3 SMA atau 3 aliyah. Baik, jadi ini kita upayakan semaksimal mungkin agar anak kita betul-betul bisa memahami bagaimana tentang penulisan makalah. Kak Nga, yang pertama kali harus kita ketahui, ada beberapa hal yang harus dipahami. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah tujuan makalah itu apa? Makalah ini kan kumpulan dari kata-kata yang mengantarkan kepada suatu informasi dalam menyelesaikan pertanyaan yang lagi kita geluti. Maka kumpulan informasi inilah, kumpulan kata-kata inilah akan menjawab segala pertanyaan yang ingin kita cari. Akan menyelesaikan segala permasalahan yang kita punya. Dari makalah inilah nanti akan membantu apa yang ingin kita tuntaskan, dari persoalan kita terjawab, dari permasalahan kita akan terselesaikan. Itu yang pertama. Harus kita pahami itu makalah, dan ini disebut juga karya ilmiah. Ya. Kenapa Kak Ngadi bilang karya ilmiah? Karena ilmu itu hakikatnya adalah menyelesaikan masalah tuh. Makanya disebut karya ilmiah, sebuah karya yang mampu menyelesaikan permasalahan, mampu menjawab persoalan. Yang tadi seperti kita terangkan pertama. Paham Kak Ngah kan? Bahwa awal mulai dari sesuatu yang nggak tahu, jadi kita tahu setelah kita melihat makalah ini. Awal mulanya kita nggak tahu, setelah melihat karya ilmiah ini terjawabkan persoalan yang kita punya. Nah, dari kumpulan-kumpulan informasi yang dari ungkapan-ungkapan kata-kata, inilah yang akan akhirnya memberikan jawaban dari persoalan yang kita punya, penyelesaian dari permasalahan yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua baru kita masuk. Masalah Kak Ngah itu apa? Itu masalahnya. Nah, menjadi untuk mencapai kepada pemahaman kepada sebuah masalah dari hal yang kedua ini, teman-teman YouTube sekalian, adalah kita harus ketahui pertama, untuk bila dalam sebuah madrasah atau university,
madrasah dan university, itu diketahui pertama adalah kita ini berada di fakultas apa, berada di kelas apa, berada di program studi apa, berada di jurusan apa. Tentunya setelah kita berada di fakultas apa, di program studi apa, di jurusan apa, di madrasah apa, maka di saat itu kita kembali, dia mata kuliah apa, atau mata pelajaran apa yang lagi digeluti, yang lagi mau dicari ini jawaban dari sebuah persoalan yang dibahas, atau penyelesaian dari permasalahan yang lagi dikupas. Mata pelajaran apa, Kak Ngani? Bahasa Indonesia, Bay. Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita akan sesuaikan, berarti ada topik masalah utama adalah masalah di bahasa Indonesia. Di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini pasti ada permasalahan yang lagi dipertanyakan. Ada persoalan yang lagi dipertanyakan. Ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Apa rupanya permasalahannya? Soalnya pentingnya penggunaan internet dalam pembelajaran di sekolah. Oke, itu menjadi topik utama. Bisa saja kita buat dengan judul yang lain agar membuat si pembaca lebih terbantu mengarah kepada apa yang mau diselesaikan. Berarti kalau dilihat tadi, pertama adalah internet. Itu garis besar kata yang harus dilingkari. Yang pertama adalah internet. Ini harus jadikan kata yang paling ditangkap untuk menjadi solusi menuju kepada jawaban dari persoalan dan pertanyaan yang kita punya. Yang kedua adalah belajar atau pembelajaran. Kalau udah belajar, itu terjadinya keinginan siswa untuk meraup ilmu yang diajarkan oleh guru. Nah, sedang pembelajaran itu terjadi komunikasi dua arah. Guru mengajarkan, siswa mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. Nah, jadi di sini adalah bagaimana hidupnya pelajaran bahasa Indonesia dengan apik setelah diletakkan internet itu menambah penguasaan bahan dan wawasan dalam memahami pelajaran bahasa Indonesia, misalnya. Namun nanti di sini makalah mereka ini, karya ilmiah mereka ini, sebenarnya mengarah kepada seluruh pembelajaran, seluruh mata pelajaran, seluruh mata kuliah, bukan hanya bahasa Indonesia saja. Makanya dia di garis besar tadi, 2 poin adalah pertama internet, yang kedua adalah pembelajaran. Sampai sini udah paham Kak Ngah? Ini harus pelan-pelan nih teman YouTube sekalian. Karena yang diajarkan ini pun anak kelas 3 aliyah. Atau kelas 6 dia pesantren. Atau kelas 12 lah kalau di aliyah dan SMA di luar pesantren. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, kita harus sempurnakan tuh dari judul. Pentingnya penggunaan internet dalam peningkatan pembelajaran siswa. Dalam pembelajaran di sekolah. Ya, dalam pembelajaran di sekolah. Atau kita buat pentingnya penggunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Ini nggak beda sih kalau kita buat pentingnya penggunaan internet dalam meningkatkan belajar mengajar di sekolah. Kalau udah belajar mengajar, itu tidak perlu lagi dibuat siswa dan guru. Ini sama semuanya nggak. Tapi kalau Kak Ngah mungkin diarahkan sama gurunya, pentingnya penggunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Tentunya yang difokuskan di sini menjadi objek utama dalam penelitian makalah ini adalah bagaimana siswa berhasil dalam melakukan pembelajaran. Sudah? Udah ini yang ketiga kan? Kita udah tahu judulnya. Nah, untuk bisa menghadapi kepada judul ini hidup, Kak Ngah harus tahu masalahnya apa dari judul ini. Maka tadi rujuk lagi pada yang 2 hal yang Buya sampaikan tadi. Yang pertama adalah internet, yang kedua adalah pembelajaran. Maka dilihat tadi, ya, yang pertama adalah internet dan pembelajaran ini mempunyai hubungan. Kalau diaturkan kepada hal yang negatif, kan ini masalah.
Pertama adalah bila balik kepada internet. Internet saat ini lagi sangat viral. Seluruh komunitas bangsa tidak melihat yang tua saja, yang muda pun ikut serta dengan game online-nya. Yang sedang tadi dengan kisah-kisah yang dicapai untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Kemudian yang dewasa tadi masuk kepada untuk mengisi hiburan di masa peliknya menghadapi pekerjaan sehariannya. Nah, inilah internet yang digunakan. Tapi akhirnya kadang lepas kontrol. Internet tadi ini bisa menjadi gangguan. Sehingga jadwal belajar, jadwal kerja, jadwal bersosialisasi itu tersita gara-gara kita menjadi introvert di sini. Menjadi orang yang menyendiri saja karena kita hanya berteman dengan medsos yang kita punya, internet yang kita miliki, dari Android dan HP yang kita genggam di tangan kita sendiri. Berarti kita telah memutuskan secara tidak langsung kegiatan belajar mengajar, kegiatan bekerja, kegiatan bersosialisasi dengan komunitas masyarakat secara nyata. Ini dia masalah internet secara negatif. Udah paham nggak? Sekarang dibelajar. Sekarang masuk pembelajaran. Nah, dengan adanya masalah di internet, maka kita detailkan lagi, maka proses belajar mengajar alias belajar siswa terganggu. Sehingga mungkin dia jadi ngantuk, tidur tak tentu, karena di kamar orang tua tak tahu, orang tua ada pada tidur, anak tadi di kamar sendiri masih dalam hubungan internet dengan menggunakan Android dan HP-nya itu. Sehingga dia mungkin jauh malam dia istirahat, tapi besok pagi sudah mulai bangun dengan sholat subuhnya, sarapannya, kemudian pergi ke sekolahnya, tapi tentu kondisi fisiknya kurang fit. Maaf teman-teman, itu agak sedikit cegugukan saya. Kondisinya kurang fit, sehingga akhirnya tidak konsen ketika menerima transfer keilmuan dari ustazah, gurunya, atau dosennya. Tentunya hal ini mengganggu pengajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang mau belajar. Ini masuk dari kategori pembelajaran. Pembelajaran itu bukan hanya siswa yang saja yang mau belajar, tapi gurunya mau mengajar pun nggak konsen. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin pertama siswanya ngantuk karena asik lagi bermain internet. Gurunya mungkin tidak konsen sehingga melihat siswa-siswi yang berpada mengantukan, ini akan memicu psikologis guru dalam mengajar sehingga terganggu. Bisa juga guru pun serta dalam mempersiapkan itu. Ini dia. Tapi kita fokus ke siswa ini. Udah paham? Ini masalah. Masalahnya apa? Siswa tidak mau belajar. Satu. Kenapa? Badannya yang hadir ke ruangan kelas itu, tapi pikirannya masih berada di dunia internet. Ini masalah pertama, teman-teman. Yang kedua adalah tidak efektifnya belajar siswa karena terganggu dengan kondisi yang sudah dikuras oleh waktu yang digunakan untuk internet. Nah, kan nggak mungkin juga kita pantau anak kita untuk tidur jam berapa. Maka disitulah nanti kadang lepas kontrol kita. Kalau tidak betul-betul kita panggil dengan bahasa hati rasa, maka anak kita akan mengelabui kita udah tertidur, dia masih belum dengan internetnya. Tentu ini jadi permasalahan. Sehingga dia menunjukkan besoknya, dia tetap mau belajar, tapi dia kondisinya sudah tidak fit lagi, akhirnya tidak efektif dia dalam mengikuti pembelajaran. Ujungnya, belajar tadi tidak maksimal. Ini masalahnya dulu. Yang pertama tak mau belajar, yang kedua belajarnya tidak maksimal. Ya, yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga, ya dengan adanya internet tadi,
tentunya yang permasalahan di internet ini, media informasi yang dibagi tidak seakurat apa yang dibagikan oleh guru dan ustadz ustazah yang di sekolah atau madrasah atau university kita. Ustadz, ustazah, guru, dan dosen. Hingga akhirnya Kak Nga, ya, bisa jadi info-info yang nggak valid itu nyampe ke kita. Informasi itu nggak benar gitu loh. Tapi itu udah nyampe duluan ke dalam diri pengguna internet. Kacaunya adalah si pengguna internet malas bertanya dan dia merasa sudah puas dengan jawaban itu. Sedangkan di internet tadi susah kita bertanya. Kadang kita bertanya bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, atau nggak terjawab. Orang dia sudah langsung sekali upload gitu aja. Padahal ketika kita melakukan tanya jawab di sekolah, di kampus, itu akan langsung dipaparkan penjelasan secara akurat oleh guru, ustadz, ustazah, atau dosen. Ya, itu permasalahan di yang ketiga. Informasi pengetahuan yang ingin kita raih dari internet ini tidak akurat, tidak maksimal. Inilah yang nanti mau dijadikan penyelesaian tuh, Kak Nga. Bagaimana menyelesaikan makalah ini menjadi sebuah solusi dalam masalah yang dimiliki menjadi sebuah jawaban dari persoalan yang dipunya. Berikutnya kita masuk bagian keempat. Ya kan? Tadi udah kita masuk. Sekarang masuk kepada penulisan tuh. Nah, itu tadi latar belakang masalah ya Kak Nga ya. Jadi gimana awalnya? Baik teman-teman YouTube sekalian, di sini saya memberikan kemudahan kepada adik-adik sekalian, terutama pada anak saya ini. Ya. Di dalam pembuatan makalah ada 2 versi tuh. Yang pertama menggunakan bab, yang kedua menggunakan abjad dengan judul di atas. Nah, saya suka memberikan kemudahan kepada mahasiswa saya khususnya di UIN Sumatera Utara Medan dan kepada anak-anak saya juga pada teman-teman YouTube sekalian dan medsos yang lainnya. Itu kita kasihkan yang mudah. Apa yang mudah tadi? Yang tidak menggunakan bab. Kenapa? Barometernya di mana? Bab itu, Nak, itu biasa digunakan di buku. Ini buku ini pakai bab. Ya kan? Bayangan bab itu berapa tebalnya? Seginilah tebalnya, saya. Ya. Standar rata-rata 100 sampai 250-an. Karena penulisan buku itu 150 sampai ke atas. Itu yang pertama. Bab itu juga selalu dikenal dan kental selalu berada dalam lingkungan kampus. Seperti penulisan skripsi. Skripsi itu mau tahu Kak Nga, itu kurang lebih minimal 48 sampai 50 halaman. Itu bab. Bab itu artinya pintu. Kalau dibuka pintu itu pasti masuk ke ruang itu banyak sekali barang-barang yang mau dibahas. Makanya halamannya tebal-tebal tuh. Nah, inilah yang ingin kita kendalikan kepada mahasiswa-mahasiswi saya, terutama kepada anak saya ini, agar mudah nanti tidak menjadi bingung dalam mengerjakannya. Usahakan mau banyak lembar, untuk mulai aja pun susah tuh. Untuk memulai ketikan pertama susah tuh. Berarti kita harapkan biar dia paham agar tidak terganggu konsentrasinya, kita jelaskan sedetail ini. Nah, muncul pertanyaan, mengapa Ustadz kemarin itu dipakai bab? Ya, untuk memudahkan agar ketika menulis skripsi, tesis, disertasi, nyambung. Tapi itu kan metode lama. Ini sekarang metode baru. Yang anak-anak mungkin mudah terganggu. Tambah lagi tingkat bosannya tinggi. Maka ujung-ujungnya nanti larinya ke internet lagi. Nah, makanya kita jelaskan. Mana poin yang paling penting? Sedangkan makalah itu, harus Kak nggak tahu ini, makalah itu standarnya paling minim itu 6 halaman loh. Maksimal 12 sampai 27 halaman. Itu makalah.
Jadi kalau dibabkan nanggung, gitu menurut kita. Ya. Jadi bagaimana poin yang saya gunakan? Menggunakan A, B, C, D, E. Dengan di awalnya itu judul. Judulnya adalah pentingnya penggunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Ya toh? Ya, maka tadi berawal di situ kita buat A. Pendahuluan. Apa aja isi pendahuluan itu? Ada 3 alinea aja nih, teman-teman sekalian. Alinea pertama adalah mengabarkan secara umum tentang masalah yang terjadi. Ada 2 versi dia itu. Yang pertama membahas masalah dulu, versi kedua membahas isinya dulu. Isinya tadi beralih kepada apa? Apa itu internet, apa itu pembelajaran. Tapi menariknya, masukan dari saya adalah bahas masalahnya. Jadi orang langsung nyambung tuh. Versi yang pertama kita gunakan, masalah dulu. Apa masalah tadi? Kita paparkan. Dewasa ini, internet sangat viral digunakan oleh seluruh komunitas masyarakat bangsa. Baik di dunia pendidikan maupun dunia sosial. Ya. Masalahnya baik itu dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Kenapa? Karena internet memberikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Tapi imbasnya, ya, ini bisa menjadi gangguan untuk melangsungkan aktivitas keseharian yang lebih penting daripada itu tuh. Ini jadi masalah. Sehingga terutama mempengaruhi siswa, terutama di dalam belajarnya. Siswa lebih banyak main game di situ, main TikTok di situ, main Facebook di situ, main WA di situ, main Snap di situ, terutama main game online di situ. Ini saya sebutkan semua, bagian semuanya bukan promosi ya teman-teman YouTube sekalian. Ya, karena yang kita bahas ini adalah internet. Kalau nggak saya sebutkan kan nggak ada guna. Nah, inilah yang jadi masalah. Sehingga mengganggu tingkat belajar. Banyak nanti yang akhirnya siswa nggak mau belajar. Masalah yang kedua, siswa kurang efektif belajar. Yang ketiga, informasi yang didapat, hasil yang dimiliki tidak maksimal. Karena apa? Karena ya banyak yang agak bodong kajian informasinya. Asli tapi palsu atau tidak mempunyai capaian 80% kebenaran yang ingin kita dapatkan. Hanya 20%. Namun masalahnya terutama yang bagi ketiga ini bagi siswa adalah karena dia merasa itu sudah jadi jawaban, itu yang menjadi pegangan, dan ketika terjadi perdebatan itu yang dipertahankan. Padahal kelemahan dalam belajar di dunia internet ini di situ ada. Kita susah untuk melakukan tanya jawab ketika mendapatkan informasi dari sebuah uploadan tulisan, maka nanti ini kita akan arahkan. Dan itulah masalah. Itu yang pertama. Nah, alinea pertama. Nah, alinea itu kumpulan kalimat, dan kalimat itu kumpulan kata. Kata itu kumpulan huruf. Suatu kumpulan huruf yang menjadi sebuah kata menyatukan dari kata-kata satu berupa jadi kalimat. Kalimat ini menjelaskan dalam sebuah penyampaian menjadi sebuah alinea seperti yang saya sampaikan tadi. Alinea pertama, alinea kedua. Alinea kedua menjelaskan internet adalah sebuah media yang dapat memberikan jawaban kepada persoalan atau pertanyaan yang dimiliki oleh penontonnya, oleh penggunanya. Itu internet. Nanti cobalah catatan kakinya, siapa yang buat itu? Ya, dibuat catatan kaki. Kenapa? Inilah di sini kita sebut dengan kajian informasi yang akurat tuh. Apakah KBBI, apakah buku internet lainnya, misalnya Sapria Andi, ya kan, pengertian internet, misalnya nih, Sapria Andi, pengertian internet, buka kurung, kota pembuatan buku, titik 2 penerbitnya apa, tahun berapa, tutup kurung, titik, artinya halaman berapa yang dikutip itu.
Baru alinea ketiga teman-teman YouTube sekalian masuk kepada apa yang mau dibahas. Dari untayan di atas dapat diambilkan kesimpulan bahwa makalah ini akan mengupas tentang pertama, apa itu internet, kedua, pembelajaran, ketiga, kegunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Ada berapa tadi Kak dapat sini? Satu, pengertian internet. Itu udah masuk nanti pengertiannya, tujuannya gitu ya. Cara menggunakannya. Yang kedua adalah pembelajaran, apa itu belajar, apa itu mengajar, apa yang disebut dengan pembelajaran. Yang ketiga, baru kegunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Jadi berarti berapa dapat? Ada 3 loh. Pengertian internet, 1. Pembelajaran. 2. Kegunaan pembelajaran. 3, ini yang menjadi kata kunci utama yang mau dibahas teman-teman YouTube sekalian. Ini larinya kemana? Judul. Judul itu sendiri yang mau kita rincikan. Udah mulai nyambung? Oke, masuk. Jadi ini kan bagian A tuh. Ya, A kan? Sekarang udah masuk yang 3 tadi, jadi bagian apa? Mana yang mau kita fokuskan lagi? B. Apa itu B tadi? Apa yang kita bahas di dalam alinea ketiga teman-teman sekalian, itu yang ada 3 misalnya, pengertian internet, pengertian internet dan tujuannya, pengertian pembelajaran dan cara sistemnya, yang ketiga adalah pentingnya atau kegunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Maka berarti ada 3. Jadi ini jadi A. Tadi kan pertama udah A, B, C, D. B-nya apa? Pengertian internet. C-nya apa? Pengertian belajar, pembelajaran, dan sistemnya. Yang D-nya apa? D inilah yang menjadi utama yang lagi dicari. Apa dia judul itu? D itu. Udah paham? Maka masuk kita ke berikutnya adalah B. Apa tadi? Pengertian internet. Untuk dapat maksimal kita masukkan, cukup 3 aja orang udah cukup. Artinya bisa mengantarkan kita tahu apa itu internet. Ya kan? Ini pengertian internet kan? Nah, pengertian internet dan tujuannya. Masuk yang C. Pengertian, pembelajaran, dan sistemnya, sistem belajar mengajar. Masuk dari sini, pengertian, 1, pengertian pembelajaran menurut ahli. Apa itu belajar? Masuklah A. Tadi siapa tokohnya? Terserah tokohnya mana. Ambil 3 aja Bu ya, 3 aja udah cukup. Yang penting mengantarkan kepada kita tahu apa itu belajar. Masuk kepada D. Kegunaan internet dalam pembelajaran siswa di sekolah. Ya kan? Maka di situ kita buatlah si tadi 1, ya kan? Internet dan kegunaannya. Itu dulu. Ya, internet dan kegunaannya. Kita bahas yang positif-positif. Nah, bahwa internet tadi dapat memberikan A. Memberikan wawasan. B. Memudahkan siswa dalam memperoleh wawasan. C. Memberi semangat belajar dalam tambahan informasi, belajar mengajar, gitulah yang kurang lebih ya. Baru nanti di situ kita jabarkan semuanya. Ya, internet dan kegunaannya dalam pembelajaran. Sudah kan? Baru masuk yang kedua. Efektivitas penggunaannya. Ini kita bahas nih semua dalam bentuk alinea nanti Kak Nga. ABC nih, bukan ABC ya. Ya ABC nih nanti dibahas
Ini A kecil, B kecil, C kecil. Kalau tadi A besar, B besar, C besar ya. Nah, ini nanti dibahas, dibuatlah per alinea. Nah, yang kedua, efektivitas penggunaannya untuk pembelajaran. Bagaimana tadi yang pertama? Kalau tadi kita masalahnya adalah internet itu bisa membuat orang kecanduan, maka kita buatlah tadi menggunakan untuk kebutuhan belajar. Nah, B, ya kan, pembatasan penggunaan untuk hiburan. Apakah itu main game atau nonton, dengan buka kurung, jadwalkan berapa menit atau jam dia gunakan. C, ya kan, perolehan data yang akurat. Perolehan data yang akurat tadi masuk tadi satu kurung. Bagaimana caranya? Pastikan penulis artikel atau makalah benar-benar dari penulis yang ahli. Apa maksudnya, Kak? Seperti tadi dengan catatan kaki. Ya, ini untuk menanggung tadi. Yang kedua, jumpai penulis ahli melalui referensi atau catatan kaki. Ini dia. Udah selesai. Tahu semuanya nanti berapa? Udah masuk 10 halaman, baru masuk pada E. E adalah untuk kesimpulan teman-teman YouTube sekalian adalah jawaban dari pendahuluan. Mana yang dijawab pendahuluan tadi? Alinea terakhir tuh. Apa isi alinea terakhir tadi? Pengertian internet itu apa? Kemudian pengertian pembelajaran dan sistemnya itu apa? Kemudian pentingnya kegunaan internet dalam pembelajaran. Itu yang dibahas dalam kesimpulan. Internet adalah, langsung aja, internet adalah suatu media yang memberikan informasi berbagai informasi. Namun diharapkan di sini internet dapat memberikan informasi berupa pendidikan. Pembelajaran adalah suatu belajar mengajar di sekolah yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mendapatkan pengetahuan lebih seksama dan memerlukan wawasan tambahan. Di antaranya adalah penggunaan internet. Baru masuk alinea ketiga. Maka ketika dihubungkan antara internet dan pembelajaran, maka internet dapat memicu semangat siswa dalam mengisi hal yang ia tidak tahu menjadi tahu, tapi dalam wilayah sementara. Memastikan dengan wilayah sementara itu tadi dengan bertanya kembali kepada guru dengan ada kosakata, pembendaharaan kata dari apa yang mau dibahas, itu sudah dia miliki dari internet yang dia ulas, internet yang dia kupas. Tapi satu hal bagi kita semua, terutama adik-adik siswi, adalah jangan jadikan hasil yang kita dapat di internet sudah menjadi harga mati. Jangan. Ini adalah sebagai modal dasar untuk kita menjadi modal berdiskusi kepada guru, berdiskusi pada teman-teman, sehingga nanti guru, ustadz-ustazah, dan dosen itu yang akan memperfectkan, menyempurnakan apa yang jadi jawaban solusi itu sendiri. Paham? Dah, selesai tadi. Yang pertama, alinea pertama, jelaskan internet itu adalah, yang kedua adalah pembelajaran itu adalah, yang ketiga adalah pentingnya adalah itu adalah, terutama pentingnya. Jadi bisa juga dengan versi yang kedua kesimpulan itu langsung pada yang bagian ketiga. Internet adalah pembelajaran, maka ditempatkan bahwa betapa pentingnya internet itu memicu kepada semangat siswa untuk dapat hadapan esok hari dengan gurunya, ustadz-ustazahnya atau dosennya, yaitu dengan dia sebagai mahasiswa, saat dia akan melakukan perkuliahan atau pembelajaran, ia ada modal kosakata, pembendaharaan kata, dia dalam mengawali diskusi kepada guru dan teman-temannya. Inilah
pentingnya kegunaan internet dalam pembelajaran siswa. Namun untuk menghidupkan makalah ini lebih seksama, teman-teman YouTube sekalian, jangan lupa hal yang negatif dan positif tetap dilampirkan. Jangan takut, ini kan kebenaran. Jadi jangan positif aja yang dibahas, negatifnya dibahas. Negatifnya tadi apa yang kita bahas tadi? Ya, dia jadi ngantuk karena dia main game online. Kemudian dia jadi tidak efektif. Karena apa? Dibaginya waktu. Waktu yang pertama dia habisi main internet, waktu yang kedua untuk siap-siap sekolah, hingga akhirnya nggak efektif dia belajar. Yang ketiga, dia gunakan internet, tapi hasil pengetahuan yang diperoleh tadi tidak dengan seksama, sehingga yang menggambarkan itu tidak maksimal memberikan informasi. Nah, ini yang perlu diluruskan oleh para guru, ustadz ustazah, dan dosen di dunia sekolahan dan perkampusan. Mudah-mudahan itu menjadi bantuan buat kita semua, terutama anak kami, Kak Ngahni. Udah paham, Kak Ngah? Ya, nanti kita bisa lanjutkan lagi bagaimana cara praktisnya. Ya, cukup sekian. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.